Sejarah Mesir, peradaban pra-dinasti. Sekitar tahun 5500, suku-suku kecil yang menetap di lembah sungai Nil mengembang peradaban yang menduduki pertanian dan peternakan dan berburu pencarian utama. Peradaban awal Badari di Mesir Hulu, Amratia dan Grizia di Mesir Utara, Akkada di Mesir Selatan. Peradaban Akkada mulai memakai simbol-simbol tulisan yang mengembangkan menjadi sistem hieroglif bagi menulis bangsa Mesir. Kemajuan dalam aspek arsitektur, seni, dan teknologi diciptakan pada masa kerajaan lama. Kemajuan ini didorong oleh meningkatnya produktivitas dengan sumber daya surplus dan mempunyai karena ekonomi yang produktif dan stabil. Negara mampu membiayai pembangunan proyek-proyek kolosal dan menugaskan pembuatan karya-karya seni istimewa seperti piramida yang dibangun oleh Djoser, Khufu, dan keturunan mereka merupakan simbol peradaban Mesir kuno. Sejarah agama Mesir. Agama Mesir kuno adalah bentuk kepercayaan dan ritual politeisme non-kompleks yang melekat pada masyarakat Mesir kuno. Agama ini berpusat pada interaksi orang-orang Mesir dengan dewa-dewa yang mereka yakini muncul dan mengendalikan kekuatan alam. Ritual-ritual seperti doa dan pemberian persembahan merupakan upaya agar mendapat pertolongan dari para dewa. Agama ini bermula sejak zaman prasejarah 3000 tahun. Seluk-beluk keyakinan agama ini telah berubah seiring waktu sejalan dengan ketetapan sifat keleluhuran para dewa. Pada berbagai kesempatan, dewa-dewa tertentu kedudukannya dianggap lebih unggul dari yang lain. Bagi orang Mesir kuno, musik memainkan peran yang penting. Diperkirakan, musik mulai menjadi bagian penting di Mesir sejak munculnya dinasti Firaun pada 3100 sebelum Masehi. Mereka memainkan musik untuk upacara agamaan, tapi itu juga bermain dan tampil di istana, di peternakan, di medan perang, maupun di kuburan. Kehormatan tertinggi bagi musisi ketika mencapai status Shemayat yang memberi musisi ini kesempatan atau kemampuan untuk bermain bagi dewa atau dewi tertentu, dan musisi ini kebanyakan adalah wanita. Ketika memeriksa hieroglif atau gambar Mesir kuno ditemukan bahwa orang Mesir menciptakan pilihan indah alat musik. Mereka merangkai alat musik dari angin dan instrumen perkusi. Budaya musik Yahudi adalah salah satu budaya musik yang berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini dapat ditelusuri sejak zaman Perjanjian Lama, di mana pada saat itu musik-musik yang dimainkan bertujuan untuk peribadatan. Dari kajian beberapa sejarawan musik dunia, dapat disimpulkan bahwa musik-musik Yahudi dipengaruh yang serupa dengan musik-musik kuno lainnya seperti yang terdapat di Mesir, Assyria, dan Yunani. Namun, perkembangan musik Yahudi pasca pembuangan Israel ke Babilonia tidak terlalu terdengar sampai akhirnya Titus, raja dari kerajaan Romawi, menaklukkan Yerusalem pada tahun 70 Masehi, menyebabkan narasi-narasi dalam kitab Mazmur terganggu keberadaannya. Namun, dengan berbagai upaya, para rabi, yaitu guru agama Yahudi, berusaha untuk menyelamatkan berbagai dalam kitab Mazmur sehingga dapat kita nikmati saat ini. Musik Yahudi adalah musik dan melodi orang-orang Yahudi. Ada kedua. Pada zaman Yunani kuno terkenal akan 9 dewi musik. Pada zaman Yunani kuno, inilah 9 dewi musik yang dikenali. Yang pertama ada Calliope, dewi seni sastra dan syair. Ia dikenal sebagai
dikenal juga goblok. Oke. Pada zaman Yunani kuno dikenal pada Yunani kuno inilah 9 dewi musik yang dikenali. Yang pertama ada Calliope, ada Clio, Erato, Euterpe, Thalia, Mephom, Terpsichore, Philhymnia, dan Urania. Dan 9 dewi musik ini bagaimana dan ilmiah. Tradisi musik religius seperti dinyanyikan di sinagoga dan doa domestik, dan musik sekuler seperti pada zaman Yunani kuno Genisha. terkenal akan 9 dewi musik. Tahap pertama, perkembangan musik Yahudi telah mencapai puncak kesempurnaan Pada zaman Yunani kuno, pada musik inilah 9 Genisha dewi di musik yang Yerusalem dikenali. waktu Raja Yang pertama Sulaiman. ada Calliope, dewi seni Mula-mula sastra yang dan harus syair. diketahui ialah Ia bahwa Raja dikenal Daud, sebagai ayah dari Raja Sulaiman, mengendaki agar nyanyian juga. resmi pada ibadat Yahudi haruslah pada zaman Yunani kuno bersyairkan mazmur-mazmur. dikenal Pada ibadat cara baru ini pada Yunani dipakailah kuno inilah mazmur-mazmur 9 sebagai dewi syair, musik yang dikenali. nyanyian-nyanyian. Yang pertama ada Calliope, Sebab pada tahap ada kedua Clio, ini, musik Yahudi Erato, pada umumnya Euterpe, memakai dua gaya sebagai Thalia, berikut. Mephom, Gaya silabis, Terpsichore, gaya menyanyi yang paling sederhana, Philhymnia, sebab pada dan tiap suku Urania. kata dipakai Dan hanya satu nada. 9 dewi Nada musik ini dapat berlainan terus menjadi melodi tanpa lengkung dan atau ilmiah. ligatura. Kedua, ada gaya melismatis. Gaya melismatis ini adalah gaya yang memang baru. Dengan dasar menyanyi melismatis ini, nyanyian sinagogal sudah boleh disebut bersifat koloratur. Baik, alat musik yang terdapat dalam sejarah Yahudi yaitu yang pertama ada shofar atau sangkakala. Shofar adalah serunai atau alat musik tiup yang terbuat dari tanduk yang digunakan sebagai alat musik untuk tujuan ritual keagamaan Yahudi. Ia berkaitan erat dengan kedua hari raya penting Yahudi, yaitu Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Shofar ini berasal dari Israel untuk panggilan Yahudi. Kemudian ada kinor. Kinor seperti harpa kecil yang berbentuk segitiga dan dawai. Ada juga ugab yang berbentuk bilah atau biasa disebut seruling. Kinor dan ugab adalah alat musik yang diciptakan oleh Jubal. Terdapat dalam Kejadian 4 ayat 11. Musik memainkan peran integral dalam masyarakat Yunani kuno. Musik juga digunakan untuk sarana hiburan saat mengiringi pesta minum atau simposium. Musik menduduki peran yang penting dalam upacara pengorbanan Yunani, dan musik instrumen digunakan sebagai musik religius. Beberapa jenis lagu populer pada masa Yunani, yang pertama ada nyanyian pujian atau himne, lagu pujian atau pins, dan prosodion, pujian untuk memuji para dewa. Ideologi Yunani, Apollo sering dianggap sebagai dewa musik. Banyak referensi yang menunjukkan bahwa musik adalah bagian integral dari persepsi Yunani tentang bagaimana ras mereka muncul dan bagaimana nasib mereka yang terus dikendalikan oleh para dewa. Berikan beberapa contoh alat musik Yunani kuno. Yang pertama ada kecapi. Kecapi adalah instrumen petik yang umumnya memiliki 7 senar atau lebih yang disetel ke nada salah satu mood. Yang kedua adalah kitara. Kitara adalah alat musik petik yang memiliki papan suara kayu dan badannya berbentuk kotak. Yang ketiga adalah salpis. Yang keempat adalah kanunaki. Yang kelima ada harpa.